RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Selamat datang di podcast Bebas Bicara. Kali ini kita akan berbincang mengenai sejarah perkeretaapian di Indonesia, rel di tengah revolusi, peran kereta api dalam pertempuran Surabaya 1945. Dan pastinya kalau kita ngobrol soal pertempuran Surabaya 1945, ingatan kita itu biasanya bakalan tertuju sama Bung Tomo, pertempuran jalanan, Hotel Yamato, atau heroisme area-area Surabaya. Namun ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu kereta api. Nah, di masa revolusi, jalur rel bukan sekedar sarana transportasi. Kereta api menjadi penghubung antar kota, pengangkut logistik perjuangan, alat mobilisasi pejuang, lalu juga menjadi sasaran strategis yang diperebutkan berbagai pihak. Lalu seperti apa sebenarnya peran kereta api dalam revolusi Surabaya? Makanya itu kita bakalan cari tahu di sini gimana perjuangannya dalam memanfaatkan jaringan rel yang dibangun selama masa kolonial dan lain sebagainya. Nah, di studio podcast kami saat ini telah hadir Mas Adi Setiawan. Beliau seorang yang cukup banyak pengalamannya begitu ya dalam berbagai bidang begitu. Salah satunya adalah mendirikan komunitas sejarah Rodeburg Surabaya dari tahun 2010 hingga sekarang begitu ya. Lalu nanti kita cari tahu aja sih sama beliaunya ya. Oke, langsung aja kita kenalan Mas Adi Erlianto Setiawan yang biasa dipanggil dengan Mas Adi Setiawan. Halo Mas. Halo Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Iya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal komunitas sejarah Rodeburg Surabaya ini apa? Boleh diceritakan sedikit sebagai biar pemirsa podcast Bebas Bicara ini ngerti siapa sih seorang Adi Setiawan itu? Ya, ini sebenarnya komunitas sejarah yang saya dirikan tahun 2010 ya. Itu dulu awalnya zaman itu media sosial belum seramai sekarang ya. Masih eranya blog. Blogger masih banyak. Dan kami aku waktu itu bikin blog dan nulis-nulis tentang sejarah. Terus ternyata responnya orang positif ya. Terus ngajak, kita diajak dong jalan-jalan ke tempat itu. Akhirnya kita bikin jalan-jalan. Akhirnya orang-orangnya sering ketemuan dan jadilah komunitas itu ya. Siap. Jadi nggak salah nih kita mengundang Mas Adi ke sini karena ngomongin soal sejarah perkeretaapian nih. Nah, kalau ngomongin soal perkeretaapian begitu ya, kita masuk dulu sebelum masuk ke pertempuran gitu ya. Perlu memahami kenapa jalur kereta api itu menjadi sangat penting di Surabaya pada tahun 1945. Nah, kalau melihat Surabaya tahun 1945 itu seberapa penting sih posisi kota ini dalam jaringan kereta api Hindia Belanda? Sangat penting Mbak. Jadi Surabaya ini dibangun sama Belanda memiliki 2 pelabuhan. Satu pelabuhan sipil yaitu Tanjung Perak untuk ekonomi, dan satunya adalah pelabuhan militer yang namanya saat itu adalah ME, Marine Etablissement, yang sekarang jadi Komando Armada Kedua. Ini adalah pangkalan angkatan laut terbesar se-Hindia Belanda. Demikian juga pelabuhannya. Jadi awal abad 20 Jakarta itu kalah jauh sama kita. Grafik neracanya ekspor impor itu kalah jauh. Jadi kita jauh lebih rame, pusatnya semuanya dari Surabaya. Di buku Asia Mayor itu disebutkan hampir 1/3 dari seluruh hasil gula di Jawa itu keluarnya lewat Surabaya. Jadi pelabuhan paling besar di situ. Dibuatlah jalur kereta api yang semuanya akhirnya bermuara di Surabaya dari daerah pedalaman, hinterland istilahnya ya. Jadi apa aja daerah sini yang dihasilkan, mulai teh, kopi, tembakau, itu semuanya karet ya, keluar lewat Surabaya. Jadi jalur kereta api ini ibaratnya pohon itu akar yang menjalar kemana-mana, menyerap dari dalam untuk akhirnya nanti dikirim keluar dari Surabaya ke negara penjajahnya untuk memakmurkan kondisi di sana. Jadi itu ya alat untuk menyerap ya habis-habisan. Oke, terus kenapa pemerintah kolonial Belanda itu membangun jaringan rel yang begitu masif di Jawa Timur?
karena itu tadi ya hasil buminya yang begitu banyak atau Iya, bagaimana? hasil alam. Mereka utamanya seperti itu. Jadi bukan untuk itu Mbak, bukan untuk manusia awalnya. Nomor satu itu adalah untuk ekonomi. Dia ngambil hasil alam. Yang kedua adalah untuk pergerakan militer. Mereka belajar betul dari Perang Jawa. Ketika pemberontakan di Ponorogo seperti apa. Memindahkan pasukan itu sangat sulit pada masa itu. Jangan dibayangkan jalan-jalan sudah beraspal ya. Ya, Betul. Jalanannya pasti masih tanah begitu ya. Tanah jemporet nggak karo-karoan, apalagi nek pas hujan. Jadi butuh waktu yang luar biasa. Dari sisi waktu, kalau waktu molor operasi militer, logistiknya juga jadi molor membengkak. Terus resiko-resiko penyergapan. Jadi kereta api ini penting dari sisi ekonomi dan militer. Baru kemudian beralih ke menggerakkan transportasi massalnya penduduk. Tapi itu juga digarisbawahi penting prioritas bagi orang-orang kulit putih. Orang pribumi gerbongnya beda. Gerbongnya beda. Ya. Oke. Karena waktu itu kan ada klasifikasi kasta ya ketika zaman Belanda. Betul. Sekolah pun juga seperti itu ya. Betul, Kan dibedakan sekali. Nah, terus jalur-jalur apa aja nih yang waktu itu menjadi penghubung utama Surabaya dengan daerah lainnya? Ya selain kereta api, rel, ya jalur-jalur jalan yang sekarang ini kita bisa lihat itu sudah ada ya. Jalur ke arah Malang, ke Mojokerto, Jombang itu sudah ada, dari dulu memang sudah ada. Tapi ya kurang efisien ya kalau dibandingkan kereta api. Bayangkan kereta api penggeraknya cuma satu lokomotif, dia bisa menarik berapa gerbong. Betul. Tapi kalau truk engine satu, Ya cuma truknya ya satu, gerbongnya secukupnya itu satu aja, ya. ya. Apalagi kondisi perang, minyak sulit. Nah jadi kereta api ini perannya sangat vital. Betul ya. Lalu stasiun-stasiun besar seperti Gubeng, Semut, Wonokromo, Pasar Turi, apakah sudah memiliki fungsi strategis sejak sebelum kemerdekaan? Oh iya, jadi misalnya ya Gubeng, kita lihat Gubeng, 200 meter saja dari Gubeng, Monkasel ya, di sebelah sini kan, Yes. sampai depan kita ini adalah rumah sakit militernya Belanda. Sekali lagi militer ya. Terus kemudian selain dari sisi militer, di Gubeng itu ada 2 pabrik gula besar. Gubeng Sauker Fabrik sama Bagong Sauker Fabrik, yang dua-duanya berada di Jalan Sumatera sekarang. Oh, saya baru tahu kalau di sini ini ada pabrik gula gede. Ada. Karena saya taunya sejarahnya itu Sidoarjo. Oh, udah Surabaya banyak Mbak. Apalagi Wonokromo. Tadi kita nyebut Wonokromo juga kan. Iya. Wonokromo itu ada banyak pabrik gula sekitar situ dan juga minyak. Kilang minyak Wonokromo. Ada. Dulu ada jalur relnya masuk ke arah kilang. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Terus kemudian di Wonokromo itu ada pabrik gula mulai Ketintang, Dadungan, Waru, Ketegan, Karah, Sauker Fabrik itu ada. Terus kemudian tadi Surabaya Kota. Itu adalah titik berhentinya kereta dari arah selatan ya. Kalau utara kan di Pasar Turi. Komoditasnya ini beda yang dibawa. Kalau yang dari arah selatan ini ya kayak tadi teh, kopi, karet. Berhentinya di situ Surabaya Kota, dan kemudian itu kan sudah berhenti pas di Kalimas kan. Setelah itu ada jalur bisa lewat sungai, bisa lewat tram sampai ke pelabuhan. Ada jalurnya. Dan pada masa sebelum 45 Mbak, daerah Surabaya Kota, stasiun Surabaya Kota itu dikelilingi dengan tangsi-tangsi militer Belanda. Daerah situ. Nah kalau Pasar Turi ini jalur utara, beda lagi komoditasnya. Jadi dia membawa mulai minyak dari daerah Cepu dan hasil bumi berupa kayu, terutama kayu jati. Makanya zaman dulu sampai perang 45, kantor-kantor industri perkayuan itu kantornya ada di daerah Pasar Turi. Gitu ya. Oke. Lalu ketika Jepang menyerah nih di tahun 1945 tepatnya di bulan Agustus, bagaimana kondisi jaringan perkereta apian di Surabaya?
sudah nggak efisien lagi ya, nggak seperti zaman Belanda. Kenapa? Karena pada zaman Belanda sistem relnya itu sudah double track. Ketika Jepang datang, mereka ngelihat double track ini bisalah dihilangkan satu, masih tetap bisa jalan. Karena mereka butuh besi, material besi baja yang berkualitas untuk bikin senjata, untuk bikin rel di Burma. Jadi dipereli, ya tetap bisa beroperasi, tetapi sudah nggak efisien lagi kan. Nggak maksimal lagi. Udah nggak semaksimal sebelumnya kondisinya. Jadi udah banyak berkurang, tapi masih tetap berjalan. Dipreteli ya. Iya. Oke, terus pertama kali siapa nih yang menguasai aset kereta api setelah proklamasi kemerdekaan? Ya orang-orang Indonesia ya Mbak. Jadi ketika Jepang udah menyerah kalah, ini kan ada vacuum of power, di mana pemimpin-pemimpin kita akhirnya memproklamasikan, dan itu misalnya di Surabaya, institusi-institusi atau kantor-kantor itu mulai memproklamasikan bahwa kami bagian dari Republik. Diawali sama proklamasinya polisi, Pak Yasin yang ada monumennya di Jalan Darmo itu. Oh oke. Perempatan itu ada monumennya di situ, bahwa mereka memproklamasikan diri sebagai bukan lagi polisi Jepang yang namanya waktu itu Tokubetsu Keisatsutai ya. Mereka menyatakan proklamasi kami adalah polisi Republik Indonesia. Nah, tempat lain pun sama, termasuk kereta api. Jadi mereka menyatakan diri bahwa kita adalah milik Republik. Kira-kira seperti itu ya. Dan di Surabaya ini pimpinannya itu di beberapa buku menulis nama, ada yang nulis nama Saji, ada yang nulis Suji. Tapi saya yakin ini sebenarnya orang yang sama ya. Cuman penulisannya ada mungkin salah satu dari itu tipu yang membuat kelaskaran kereta api. Ada yang menuliskan Laskar Kereta Api, ada yang menulis namanya AMKA, Angkatan Muda Kereta Api. Intinya kelaskaran kereta api dibentuk di Surabaya 28 September 45 di Jalan Waspada. Jalan Waspada itu dekat itu Surabaya Kota ya. Oh iya. Daerah Semut situ ya. Oh. Oke, terus seberapa besar peran para pekerja kereta api dalam proses mempertahankan kemerdekaan saat itu? Wah, sangat besar, Mbak. Sangat besar karena gini, Perang Dunia Kedua itu minyak sangat langka. Sangat sulit karena apa? Kilang-kilang juga dibomi. Terus ketika aksi pemboman tuh yang namanya silo, penyimpanan minyak itu benar-benar jadi target pemboman. Karena kalau minyak habis lumpuh mesin perang kan, semua mesin perang lumpuh. Jadi kereta api ini dia tetap bisa bergerak. Jadi dari sisi transportasi ya mereka penting. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Institusi kereta api adalah institusi atau jawatan yang memiliki karyawan paling besar. Mereka ada dimanapun. Stasiunnya mulai kota besar, kota kecil, mereka punya. Tanahnya mungkin bisa dibilang paling luas ya. Sepanjang jalur rel ya nggunane kereta api kan. Iya. Nah, jadi di buku 50 tahun perusahaan SS Staatspoorwagen itu di bulan April 1925 itu tercatat karyawan mereka itu sudah 40.000 tahun 1925, dan ini baru perusahaan negara, belum yang swasta, yang ada mungkin lusinan yang lainnya. Dulu perusahaan kereta api nggak cuma satu Mbak, ada banyak. Bahkan kadang beberapa ukurannya beda, ukuran relnya. Jadi mereka ada banyak sekali, sehingga SDM-nya luar biasa gede. Otomatis yang namanya sangat berperan sekali ya mereka ya. Iya, namanya perang ya butuh orang kan. Iya. Butuh manpower, dan itu mereka punya. Oke, kita jeda dulu sebentar, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Pemirsa podcast Bebas Bicara sabar dulu karena obrolannya bakalan berlanjut nih. Seperti apa? Tetap di sini.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nah, kita udah masuk nih ke segmen berikutnya. Kita akan ngobrol soal fungsi jalur kereta api. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal asal-usul kereta api, jalur-jalurnya, dan bagaimana kereta api itu bisa ada gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal fungsinya nih. Di masa perang, siapa yang menguasai jalur transportasi itu bakalan punya keuntungan besar dalam mobilitas pasokan dan logistik. Nah, kembali lagi sama Mas Adi nih, bagaimana kereta api itu dipakai untuk mengangkut pejuang dari daerah menuju Surabaya? Ya, dan ini ada foto-fotonya juga ya Mbak ya. Ketika pejuang berdatangan di stasiun Surabaya Kota. Terus kemudian yang arsip tertulis itu ada banyak sekali unpublished memoir yang ditulis tahun 70-an. Di mana saat itu ada perintah semua orang yang terlibat perang Surabaya harap menuliskan pengalamannya. Itu pernah saya baca satu, beberapa saya bukukan. Itu banyak sekali yang saya baca, mereka meluncur ke kota Surabaya naik kereta api dari pidatonya Bung Tomo yang meminta bantuan. Ayo kita pertahankan Surabaya. Mereka berbondong-bondong naik kereta api dan berjalan kaki. Berjalan kaki. Iya. Jadi antara ya kalau saya baca jalan kaki naik kereta api. Saya pribadi tidak pernah membaca mereka berbondong-bondong naik truk atau bus, nggak pernah baca. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Iya. Tidak saya baca. Dalam sejarah belum mungkin tentu nggak ada. Tapi sepertinya kalaupun ada itu bukan sesuatu yang umum. Jadi yang banyak digunakan ya kereta api dan tadi media jalan kaki yang sampai sekarang diperingati gerak jalan Mojokerto Surabaya ya. Iya, iya itu untuk mengenang masa-masa Betul. itu ya Iya. kan. Oke, terus apa benar banyak laskar dan pemuda datang ke Surabaya itu menggunakan jaringan kereta api? Iya, dan bukan hanya pemuda ya, tapi juga gadis-gadis palang merah itu mereka berdatangan naik itu. Kita bisa ngelihat baca ya. Salah satu memoarnya pejuang namanya Utari, dia gadis palang merah. Bukunya judulnya Kereta Api Terakhir. Dia menceritakan gimana berusaha masuk kota Surabaya pakai kereta api juga. Keren ya. Fungsinya kereta api itu luar biasa ya. Iya. Selain pejuang, tadi ada palang merah itu tadi ya. Apa aja nih yang diangkut melalui kereta pada masa revolusi? Selain pejuang, PMI. Ini banyak juga catatan bahwa ketika Bung Tomo meneriakan kami membutuhkan logistik. Surabaya kekurangan logistik. Seketika itu juga semua orang berbondong-bondong datang ke stasiun, masukkan bahan makanan ke gerbong, datang ke kota Surabaya. Jadi obat-obatan logistik bisa kita dapatin juga dengan cara yang sama ya, terutama bahan makanan itu tadi. Gitu ya. Terus ada catatan nggak mengenai pengangkutan senjata atau amunisi melalui jalur rel? Ya. Jadi ketika bulan Oktober Inggris belum datang ya, musuh belum datang. Kita akan melakukan pelucutan senjata ke Jepang. Semuanya dilucuti. Sampai akhirnya konon katanya itu adalah gudang senjata terbesar Jepang se-Asia Tenggara, yaitu di Panti Asuhan Don Bosco. Itu jatuh ke tangan kita. Dan yang terlibat dalam penyerahan itu adalah Bung Tomo dan Pak Yasin. Sampai sekarang selain tertulis di buku, juga ada monumennya. Sampai sekarang bisa kita lihat di Don Bosco bahwa tertulis di situ. Saking banyaknya senjata yang ada di tangan rakyat Surabaya sampai sempat mengirim 4 gerbong kereta api
penuh senjata ke Jakarta sama Jogja. Oke, seperti itu. Banyak banget. Terus peran pegawai kereta api dalam membantu perjuangan kereta apa nih? Perannya mereka luar biasa besar Mbak. Dari sisi orang ya, manpower itu udah SDM-nya luar biasa transportasi. Dan yang jarang orang ngerti itu fungsi propaganda. Kok bisa? Fungsi propaganda. Apa tuh maksudnya? Gimana tuh? Nah, jadi waktu itu kereta api itu bisa mencapai daerah-daerah pedalaman di desa-desa kecil yang apakah mereka punya radio, televisi, surat kabar, mereka nggak tahu. Tapi berita tentang proklamasi, berita perang itu bisa dibaca di gerbong-gerbong yang mereka coret-coret. Sekali merdeka tetap merdeka, usir Inggris dari Republik ini. Mereka orang jadi ngerti, kita urusannya sekarang sama Inggris bukan sama Belanda. Pertahankan Surabaya. Mari bersama kami menuju garis depan Surabaya apa. Itu udah sebuah propaganda yang mungkin sekarang orang udah mulai melupakan itu ya. Padahal ada, itu terjadi. Mereka melakukan coret-coret di gerbong kereta itu ada. Dan itu terekam dalam banyak foto-foto lama. Wah, jadi kayak pemberitahuan gitu ya. Betul. Oke. Dan apakah ada aksi sabotase rel atau operasi rahasia yang dilakukan pejuang terhadap pihak lawan melalui kereta api ini? Oh ya, itu banyak catatannya Mbak. Bukan cuma di sini ya, tapi dimanapun sabotase rel kereta api itu dilakukan. Terutama ketika kita di Surabaya, ketika kita udah terdesak keluar, ya sudah kita hancurin daripada mereka bisa pakai. Ya itu karena rel kereta api itu relatif mudah ngancurinya daripada jalan raya atau jembatan. Karena jembatan konstruksinya lebih besar, lebih kuat. Lewat kereta api hancurin relnya itu aja udah. Dia nggak bisa jalan, harus stop dia. Nah. Terus sejauh mana nih jalur kereta api bisa membantu koordinasi antara Surabaya dengan daerah-daerah penyangga seperti Mojokerto, Sidoarjo, Jombang sampai Madiun? Ya, kalau koordinasi paling umum dilakukan itu mundur pengungsian itu ke arah Mojokerto sama Malang. Yang pertama ada 2 rumah sakit besar di 2 kota itu. Yang kedua tidak terlalu jauh. Jadi mundur pun tidak terlalu jauh. Sehingga pasukan yang kececeran itu mudah untuk melakukan regroup lagi. Jadi mereka nggak sampai munduri sampai langsung ke Madiun gitu, tidak. Jadi antara kalau ke selatan ke Malang, satunya ke arah Mojokerto itu. Dan ada arsip nggak yang pernah Mas Adi teliti gitu ya tentang kisah heroik pekerja kereta api yang jarang diketahui sama masyarakat? Ya, saat menurut saya yang heroik ya ketika mereka melakukan evakuasi besar-besaran terhadap rumah sakit Simpang. Ketika Inggris sudah mulai mendesak, itu maaf saya lupa antara tanggal 12-13 September itu diputuskan rumah sakit Simpang harus dievakuasi. Dan untuk menghindari tembakan-tembakan pesawat Inggris dilakukan tengah malam. Jadi pasien-pasien itu diangkuti dari rumah sakit Simpang sebelah ini ya. Iya. Itu jalan sedikit kan sudah gubeng. Iya betul. Tinggal nyebrang sungai sudah gubeng. Dimasukkan, tetapi yang di luar dugaan subuh masih gelap. Pesawat Inggris sudah datang. Dan mereka nembaki stasiun Gubeng. Itu dituliskan banyak anggota kereta api yang gugur dalam proses evakuasi itu. Iya. Nah, sekarang kita jeda dulu lagi karena segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih seru lagi. Tetap di sini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nah pemirsa podcast Bebas Bicara, kita masuk ke segmen 3. Kita akan ngobrol-ngobrol masih bersama Mas Adi. Ngomong-ngomong soal ini nih, ketika sekutu dan nikah. Oh iya Mas Adi, ini ngomongnya nikah atau nikah nih? Nikah. Oh nikah ya. Nah ketika sekutu dan nikah itu datang ke Surabaya, jalur kereta api ini kan juga berubah menjadi sasaran militer yang sangat penting. Nah mengapa nih stasiun dan jalur kereta menjadi target strategis dalam konflik Surabaya? Logistik ya. Jadi kita tadi udah jelasin ngobrol soal logistik, gimana bahan makan datang ke garis depan dan di sini diolah. Ini sangat penting karena apa? Inggris itu paham betul yang namanya istilah mereka peribahasa an army mark on their stomach. Jadi pasukan itu hanya bisa bergerak kalau perutnya terisi. Dan itu terbukti dalam sejarah militer. Disaster itu pasukan Napoleon yang begitu hebatnya berantakan karena apa? Logistiknya. Jadi kita nggak usah ngomongin perang ya Mbak. Perang itu orang berhari-hari berlari ke sana kemari bawa senapan dan amunisi yang bobotnya 5 kg. Belum lagi logistik dan lain-lain, air kemana-mana. Gimana asupan mereka? Kita ngelihat aja ya, yang namanya event lari itu per 2,5 kilometer itu harus ada air. Betul. Atau mereka kolaps. Semakin jauh half maraton harus ada makanan padatnya. Bayangkan ini gimana perang yang berhari-hari. Jadi mereka harus terjaga. Nah ini di sini tugas Surabaya itu peranannya dipegang sama Budariah. Beliau koordinator tokoh penting ya di balik dapur-dapur umum yang mengelola itu semua. Tapi hanya bisa mengelola. Belinya gimana? Pasar lumpuh namanya perang. Semuanya tergantung dari luar. Hasil bumi yang dikirim langsung ya? Yang bahan-bahan mentah ya untuk dimasak dikelola di sini. Karena kalau mereka ngirim bahan jadi pasti basi nanti. Betul. Jadi dikelola di sini. Ini adalah nadi utama jalur kereta api yang bawa logistik ini agar pasukan tetap bisa bergerak. Kalau nadi ini di-cut, selesai nih bergelimpangan yang depan. Kita kelewatan makan siang tok wis kaliren ya. Apa meneh iku kondisi betul lagi berperang. Iya. Jadi itu nggak boleh terputus, nggak bisa terputus. Makanya ini Inggris juga bisa melihat itu. Kereta api harus dilumpuhkan. Oke, jadi itu cara untuk melumpuhkan ininya ya apa? Secara logistiknya, kebutuhannya itu kebutuhan pangannya itu harus dipenuhi. Literally dilumpuhkan. Benar-benar dilumpuhkan. Jadi dalam clipping-clipping yang saya kumpulkan ya, berita-berita itu saya baca. Mereka mentarget lokomotif. Jadi pesawat-pesawat mereka ngelihat lokomotif, hajar, hancurkan. Lokonya hancur, sudah nggak bisa nyeret apa-apa dia, lumpuh. Jadi pernah ada berita satu hari mereka langsung hari ini kami berhasil mengebom sekian lokomotif di daerah Wonokromo, daerah mana gitu. Lah kalau dilumpuhkan begitu benar-benar sudah akhirnya nggak bisa beroperasi, logistik terputus atau ada cara lain begitu? Enggak sih, ya enggak seketika terputus tidak. Tapi kan ya lokomotif juga ada banyak. Tapi ya itu ya kita kucing-kucingan kayak tadi pengungsian berangkatnya gelap aja nunggu gelap. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Terus bagaimana sekutu memandang jaringan rel Surabaya saat itu? Jaringan relnya itu tadi Mbak sangat perlu untuk dilumpuhkan. Penting itu buat mereka. Dan apakah terdapat pertempuran yang terjadi di sekitar stasiun ataupun di depo kereta? Banyak.
Dan semua itu ada catatannya, terutama dari pihak Inggris ketika mereka berusaha menguasai Surabaya kota. Itu dituliskan perang itu sampai terjadi berhari-hari. Karena dipertahankan sangat kuat sama pejuang-pejuang kita. Bahkan di situ lebih kurangnya seingat saya 4-5 harian. Kadang mereka berhasil, kemudian mereka terdorong keluar lagi. Berhasil, kedorong keluar lagi. Ada satu peristiwa yang mereka catat, ada sekitar 100 pejuang Indonesia yang berusaha maju, mengendap-endap maju lewat jembatan kereta api sulung. Mereka melihat itu, udah membaca, memperkirakan, dan dijebak memang sama Inggris. Tunggu sampai mereka semuanya masuk, setelah itu apa? Mereka masuk killing field. Semuanya membuka tembakan rentetan senapan mesin. Inggris mencatat hampir semuanya tewas terbunuh di jembatan itu, di jembatan sulung. Dan sampai sekarang kalau kita ke Sulung, jembatan Sulung, Di mana itu ya jembatan sulung? hantamannya artileri masih kelihatan itu. Oh iya, di Iya, mana? dekat Surabaya kota. Jembatan yang melintasi Kalimas, jembatan kereta api. Oh, Dekat sekali sama stasiun itu. oke. Terus untuk strategi pejuang Indonesia dalam mempertahankan jalur-jalur tersebut seperti apa? Strategi kita banyak mencatat ya. Ini justru saya temukan sekali lagi di arsip-arsipnya Inggris. Dituliskan bahwa pejuang-pejuang kita mempertahankan kereta api menggunakan bunker-bunker yang dibangun oleh Jepang. Jadi bunker-bunker beton yang digunakan sama Jepang itu harus dihancurkan dulu sampai mereka bisa menguasai kereta api ya. Ini beberapa waktu lalu pernah ya kami temukan spot-spot yang diduga itu adalah bekas bunker. Dari konstruksinya, terus kan dia beda ya bunker itu, tulangannya besar-besar, dan satu ciri khusus buah bunker itu ada sumur kecilnya biasanya untuk logistik air. Dan itu ada semua, ada di sekitar stasiun Semut Surabaya Kota situ. Kayaknya dari tadi bersinggungan sering kali stasiun Semut itu disebutkan loh sama Mas Adi itu. Ternyata di sana tuh pusatnya ya. Maksudnya kayaknya banyak aktivitas kereta api tuh dari sana gitu ya. Oke, terus apakah ada rel yang memang sengaja dirusak untuk memperlambat pergerakan musuh? Oh pasti ada, itu banyak catatan ya Mbak. Karena ya itu merusak rel itu relatif lebih mudah daripada masang ranjau di jalan. Jalan kan lebar, ya kalau kena. Kalau enggak, pernah ada kejadian saya lupa di Tapal Kuda Banyuwangi atau Pasuruan yang pejuang masang ranjau, ternyata subuh-subuh malah kelindes sama andong yang bawa orang-orang ke pasar. Jadi itu beresiko. Tapi kalau kereta api sasarannya jelas. Jadi ya itu terjadi, ada. Oke. Nah kalau dampaknya seperti apa? Seberapa besar dampak rusaknya jalur kereta api terhadap kehidupan masyarakat Surabaya saat perang berlangsung? Saat perang berlangsung mungkin kalau buat pribumi ya, masyarakat pribumi, dampaknya penting untuk evakuasi ya waktu perang. Tapi setelah kita kalah, terusir, dampak semua kerusakan rel ya nggak terlalu ya buat mereka. Tetapi ketika logistik ini terganggu, pasti harga-harga pangan naik. Itu otomatis jelas. Dan itu pasti berdampak ke mereka. Karena setelah catatan yang saya baca, setelah kita mundur semuanya ya, itu orang sudah tidak lagi mengungsi menggunakan kereta, tetapi jalan kaki atau lewat perahu melalui Kenjeran. Itu banyak catatan yang menuliskan mereka kabur mengungsi lewat pantai Kenjeran, naik perahu sampai ke daerah Sidoarjo. Oke, saya tuh penasaran loh, dari tadi tuh kan kita ngobrolin ada upaya-upaya untuk merusak, memutus jalur rel kereta api itu tadi ya. Nah, apakah ada upaya juga untuk memperbaikinya seperti apa? Kalau kita sih tidak ya Mbak. Kalau Belanda jelas mereka memperbaiki. Karena apa ya? Mereka membutuhkan itu kan. Karena
apa? Ya itu tadi fungsi mereka nanti ngisi kasnya gimana. Jadi mereka harus melakukan perbaikan. Makanya pasukan Belanda yang didatangkan ke sini itu nomor satu ketika agresi mereka adalah marinir. Yang kedua adalah Zeni. Zeni itu apa? Pasukan Zeni itu adalah insinyurnya tentara. Jadi mereka membangun konstruksi, melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Karena ya itu mesin uang mereka harus kerja lagi di tanah jajahan ini. Makanya agresi militer pertama dinamakan apa? Apa? Gak tahu. Apa itu Mas? Operasi produk. Operasi produk. Iya. Produk. Jadi mereka nggak punya malu. Mereka nggak berusaha menutupi itu dengan nama lain. Walaupun omongannya ya ini kita melakukan ini untuk restoring law and order, menegakkan kembali hukum. Ya. Tapi namanya operasi produk. Targetnya, sasarannya di peta OLEAT atau peta pergerakan. Bisa kita baca di arsipnya. Langsung panah-panah ke titik-titik pabrik gula, perkebunan. Seperti itu. Dan dari berbagai macam arsip Belanda nih Mas ataupun Inggris yang pernah Mas teliti, ada fakta menarik nggak mengenai peran kereta api yang selama ini kurang dikenal publik Indonesia? Kalau yang fakta menarik, saya pikir semuanya menarik ya. Kalau jarang yang diketahui, mungkin fungsi propaganda itu jarang orang yang ngeh ya. Kalau orang sekarang, kalau zaman dulu ya. Nah itulah pentingnya menjaga memori kolektif atau ingatan bersama. Orang generasi pertama semuanya tahu paham kereta api. Iya dulu banyak coretan-coretannya. Tapi ganti generasi kedua, saya ini udah generasi ketiga, sekarang udah generasi keempat. Gimana? Apakah mereka tahu itu? Nah ini yang tantangan ya. Penting untuk menjaga memori kolektif. Kalau hal-hal yang apa saja yang menarik, banyak yang menarik. Jadi dalam sudut pandang misalnya dunia kedokteran medis di kota Surabaya saat itu kondisi perang, rumah sakit itu shortage obat-obatan. Ketika BKR Laut, Angkatan Laut Surabaya pertama dibentuk sama Pak Umar Said, itu beliau menulis memoir Mbak, unpublished memoir, ditulis ketikan pribadi dan disimpan di rumah. Itu saya baca. Beliau mencatat ketika kami berhasil menguasai gudang-gudang di daerah pelabuhan, ada beberapa gudang yang ketika kami buka itu isinya obat-obatan yang menggunung. Dan kami melakukan koordinasi dengan pihak kereta api bagaimana untuk memindahkan ini ke rumah sakit. Karena jelas yang membutuhkan kan rumah sakit. Dokter dari rumah sakit Simpang itu beberapa datang ngelihat langsung obat-obatan itu dan mereka mengatakan, ya Allah ini seperti menemukan tumpukan harta karun. Jadi di mata dunia medis, yo ini sangat penting dan peran kereta api yo sangat krusial karena di situ dicatat membutuhkan waktu sampai 4 hari untuk menguras gudang-gudang itu. Tapi gimana shortage-nya? Di kondisi di rumah sakit, saya juga nggak ngerti apakah itu bisa cukup atau tidak. Tapi saya menemukan satu artikel yang menarik, yaitu ada kesaksian orang Inggris yang luka tertangkap dan dibawa ke rumah sakit Simpang. Dia mengatakan mereka mengoperasi saya, tetapi saya tidak dibius. Tapi kepala saya dihantam dengan palu medis berkali-kali sampai saya pingsan. Itu ada rekaman kesaksiannya dia di arsip surat kabar Inggris. Oke, cara biusnya gitu ya? Ya, aku nggak ngerti kondisinya saat itu apakah memang biusnya disimpan aja buat orang-orang kita sendiri. Kalau orang Inggris wis biarin lah. Sing penting dia selamat. Yang penting dia selamat. Untung nggak gegar otak gitu ya. Oke, nah kalau harus milih nih satu peristiwa yang paling menggambarkan pentingnya kereta api dalam revolusi Surabaya, itu peristiwa apa Mas? Saya pikir hampir semuanya penting ya, heroik. Kedatangan orang-orang itu, para pejuang itu tampak heroismenya. Kedatangan sayur mayur, bahan makanan,
itu nampak realitasnya bahwa makanan ini penting. Obat-obatan itu juga luar biasa. Tapi yang menurut saya yang heroik banget ya pengungsian itu tadi. Pengungsian pagi buta gelap, bawain orang-orang pasien-pasien ngangkutin, terus kemudian diberondong sama pesawat dan itu menyisakan bekas sampai sekarang. Peluru-pelurunya. Ya, kalau kita naik mbaknya lewat viaduk. Atasnya stasiun Gubeng yang kalau sore banyak orang duduk-duduk ngajak anaknya lihat sepur. Iya. Nah, itu yang lama loh ya, bukan yang baru. Iya, yang lama. Railingnya kan besi. Itu banyak bekas-bekas tembakan peluru di situ. Oke. Lubang-lubang ada yang melewat kena hantaman artileri ada. Kalau kita lewat jalan itu, saya yakin kita semua sering lewat jalan itu. Tapi apakah memperhatikan? Iya. Cobalah jalan kaki aja, pasti nemu. Yang dari Grand City naik itu kan? Betul. Oh ya. itu. Tapi yang lama loh ya, bukan yang baru. Bedanya yang lama sama yang baru yang gimana? Iya, yang baru kan dari beton. Yang lama railingnya masih railing besi. Ya beton juga sih railing konstruksinya. Railingnya. Oke. Oh coba sih aku mau lihat. Itu sering lewat di situ. Iya. Tapi nggak tahu. Oke. Ini kita mau lanjut lagi ke segmen berikutnya. Sabar dulu, tetap di sini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa, banyak lokasi bersejarah perkereta apian ini masih berdiri sampai sekarang. Namun seringkali kita melewatinya tanpa mengetahui kisah besar yang terjadi di sana. Nah, Mas Adi, jejak-jejak sejarah kereta api nih, Revolusi Surabaya apa saja yang masih bisa ditemukan sekarang jejak-jejaknya? Masih, kalau kereta api ya hampir semua masih utuh ya Mbak. Kalau kita mau nyari jejak pertempuran ya kayak tadi Jembatan Sulung, terus di viaduk. Penasaran juga loh, aku tuh Jembatan Sulung ini sebelah di Toyo. Oke. Cuman ada satu jembatan kok di situ kereta api. Oh. Di yang melintasi Kalimas, Jembatan Sulung dekat sama stasiun itu. Oke. Lalu. Nah, kalau kereta api ini relatif utuh ya. Tapi yang hilang itu adalah jejak-jejak tram. Padahal ini penting untuk direvitalisasi, bukan hanya karena ada banyak kisah perjuangan juga di sepanjang jalur tram, tapi juga itu sebenarnya tuntutan untuk beralih ke transportasi massal. Public transportation ini penting banget. Lihat aja negara maju semuanya udah pakai tram. Betul. Kenapa kita malah mundur gitu? Nah, tram ini sendiri ya banyak sekali kisahnya. Misal dalam perobekan bendera di Hotel Yamato yang sekarang Hotel Majapahit. Tram ini dihentikan tepat di depan hotel. Karena orang-orang pejuang-pejuang kita sudah mengantisipasi kalau seandainya orang-orang di dalam hotel ini mengeluarkan tembakan,
tram ini bisa jadi tempat berlindung bagi mereka. Dan ternyata memang iya loh. Dan di film dokumenter Archief van Tranen ya judulnya, itu kesaksian orang-orang Belanda yang ada di dalam hotel saat peristiwa itu terjadi. Mereka sudah ngokang senjata dan siap-siap untuk nembak. Bayangkan kalau itu benar-benar nembak. Tapi orang kita juga sudah antisipasi. Tram dilintangkan di situ di depannya. Terus kemudian Don Bosco. Ketika itu kan jadi gudang senjata tadi ya. Ketika semakin terdesak, semua lokomotif kan diamankan mundur. Di Don Bosco, ketika semua lokomotif mundur, anak-anak yang berjaga di Don Bosco itu anak-anak tentara pelajar, masih anak-anak SMP dan SMA, udah ikut perang mereka. Ini harus mengamankan sisa-sisa amunisi yang ada di Don Bosco. Tapi lokomotif tram sudah mundur. Itu mereka menceritakan mereka ngangkut itu manual, masuk ke gerbong kosong, dimasukin gerbong-gerbong, habis itu didorong rame-rame. Didorong Sampai dengan tenaga manusia. iya, Oke. anak-anak SMP SMA itu didorong sampai ke arah Wonokromo untuk diamankan. Didorong sampai dari Don Bosco, Don Tidar. Bosco Tidar ke wah, jauh. Iya. Iya. Luar biasa. Lalu apakah ada bangunan stasiun, depo, gudang atau mungkin jalur tertentu yang menyimpan cerita penting tapi belum banyak diketahui sama masyarakat? Setiap tempat itu karena itu adalah strategis ya. Kalau istilahnya sekarang gitu objek vital. Jadi karena itu objek vital pasti dipertahankan habis-habisan. Jadi semua tadi kita cerita tentang stasiun Semut, Surabaya Kota, Gubeng. Bahkan di Sidotopo itu pun ada catatannya gimana tempat itu dipertahankan. Berapa puluh orang yang terbunuh di situ. Dan saya pernah juga menemukan arsip adanya kuburan massal di daerah Sidotopo situ, di dekat rel. Jadi semua tempat ini punya cerita, Mbak. Setiap sudut kereta api ini. Kereta api. Iya. Oke, dan kondisi pelestarian situs-situs sejarah perkeretaapian di Surabaya saat ini seperti apa, Mas? Kalau kita ngomongin tramnya, ya jelas memprihatinkan ya. Kalau kereta api masih baik. Kereta api yang ya sekarang aktif masih baik ya. Cuman saja menurut saya narasi-narasi tentang pertempuran Surabaya ini kok nggak disentuh ya sama mereka ya, sama KAI dan sebagainya ini. Padahal itu satu penting untuk menjaga memori kolektif tadi. Yang kedua membangun karakter. Kalau orang ngerti sejarahnya, mereka ngerti peranannya orang-orang dulu untuk mempertahankan kemerdekaan itu seperti apa. Ini penting untuk membangun karakter. Terus kondisi menurut Mas Adi gitu ya, menurut Mas Adi, kenapa sejarah kereta api dalam perjuangan kemerdekaan ini sering kalah populer dibandingkan kisah pertempuran bersenjata? Scripta manen verba volan ya. Wah, ada istilah itu ya. Kalau kita cuman cerita, itu akan hilang tertiup angin. Tapi kalau kita menulis, itu akan abadi. Jadi apakah sudah dilakukan pencatatan oleh pihak kereta api sendiri? Atau mereka ngumpulin catatan-catatan orang-orang yang pernah terlibat terkait dengan kereta api dan peranannya dalam revolusi dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya itu luar biasa besar. Yang kalau kita mundur ke belakang ya tahun 1923, kereta api dengan jumlah massa buruh paling besar dengan tokohnya Semaun ini pernah melakukan pemogokan massal yang terbesar se-Hindia Belanda. Itu buruh kereta api dan itu benar-benar membuat Belanda kalang kabut. Kenapa? Karena mesin uang mereka berhenti total semuanya. Gak ada lagi pengangkutan dari dalam daerah-daerah hinterland ke pelabuhan, sudah gak ada. Lumpuh mereka.
Nah, dari nama Semaun kita tahu kereta api ini merah. Maksudnya merah? Orang-orang kiri. Didominasi orang-orang kiri. Sebentar Mas. Tolong dijelasin soal kiri kanan itu tadi maksudnya gimana? Ideologi kah itu? Ya, jadi kiri itu adalah komunis, Mbak. Hmm. Jadi orang-orang yang nantinya orang-orang kiri itu di belakang mereka Soviet, ideologinya sana, dan kanan itu Amerika. Jadi sebenarnya ya mungkin juga tidak sesimpel itu, tapi saya bukan ahlinya di bidang komunis, cuma sekedar gambaran saja ya. Jadi ketika terjadi Medion Affair itu juga terjadi di kota yang sangat penting bagi industri kereta api. Jadi kita nggak bisa menutup mata bahwa warna kereta api pada masa itu adalah merah yang didominasi kiri. Nah, ada kecenderungan yang udah rahasia umum ya ketika masa Orde Baru itu peran-peran orang kiri itu dalam tanda kutip ditenggelamkan. Padahal menurut saya ya tulis saja apa adanya gitu. Kalau mereka punya peran ya tulis peran mereka apa, karena ini bagaimanapun itu bagian dari sejarah dan kita harus bisa belajar dari itu. Tapi Itu- bukan berarti tidak ada jejaknya sama sekali ya? Tentunya ada ya, pastinya ada. Tapi ya melakukan riset itu kan butuh effort, waktu, tenaga. Betul. Dan apalagi ini kejar-kejaran sama waktu. Kalau kita nguber kesaksian, ya sudah sulit kalau tahun sekarang. Betul. Nyari saksi mata. Yang bisa kita cari mungkin adalah ke rumah-rumah pelaku. Nyari apakah mereka seperti tadi yang saya ceritakan tentang Umar Said, pendiri BKR, yang mereka melakukan penulisan pribadi, pengalaman mereka. Itu yang perlu untuk dikolek ya. Dan itu butuh dalam tanda kutip tim tersendiri itu untuk menggali hal semacam itu. Nah Mas Adi, apa nih pelajaran terbesar yang bisa dipetik generasi muda dari perjuangan para pekerja dan insan perkeretaapian di tahun 1945? Ya, semangat anti kolonialisme mereka ya yang luar biasa. Semangat anti kolonial ya? Ya, kalau kita sekarang ini orang mikir apa sih anti kolonial, apa sih anti kolonial. Bahkan kita yang memprihatinkan. Kadang generasi anak-anak muda itu ngelihat kota lama yang dipercantik. Banyak sekali saya baca komentar-komentar, enak ya zaman Belanda, bagus, megah, menyenangkan gitu. Nah, ini mereka artinya tidak punya pengetahuan sejarah apa itu kolonialisme. Mereka hanya melihat sebuah gedung yang megah, yang api, tapi Secara luarannya kulitnya doang. iya, tetapi kalau di Belanda itu sangat umum istilah yang disebut sama salah satu periset sana ya. Sorry saya mendadak lupa namanya. Dia menyebut seperti ini. Yang paling berbahaya dari sebuah bangsa yang pernah dijajah adalah slave mentality atau mentalitas budak. Apa itu mentalitas budak? Sudah dulu dijajah, dibunuhi, dihinakan, tetapi masih memuja-muja penjajahnya. Nah, ini yang berbahaya. Gitu, ya. Bayangkan ya kolonialisme, kalau mereka tahu apa itu kolonialisme, ada segregasi, ada kulit putih kastanya sendiri, ada orang-orang non pribumi, orang-orang Cina, Arab kastanya sendiri, pribumi yang paling rendah. Ada bayangin Mbak, jalan sama anaknya sampean atau ponaknya sampean umur 4 tahun, terus tiba-tiba ada pelang dilarang masuk. Verboden for Honden and Inlander, dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Terus anakmu kita kok, anak ini bertanya, kenapa kita disamakan seperti anjing? Gimana perasaan? Dirindahkan segitunya. Kereta api pun kita nggak bisa masuk sembarangan kelas. Pribumi yang masuk gerbong yang dekat sama lokomotif, sing baju itu kena langes nggak karu-karuan, lubang-lubang kena baranya batu bara, seperti itu. Kita benar-benar disamakan kayak binatang. Itulah sebabnya kalau kita ngomongin perang Surabaya, hitungan di atas kertas, kita itu ngelawan Inggris, pemenang perang dunia kedua. Sedangkan kita baru merdeka, tentaranya baru usianya 1 bulan. Hitungan di atas kertas, yo kalah kita.
Semua orang tahu itu. Tapi kenapa ketika ultimatum itu turun, ultimatum Mansur turun, Surabaya harus menyerah atau kami bombardir dari darat, laut, dan udara. Kita memilih untuk tidak mau menyerah. Kata-kata merdeka atau mati itu benar-benar serius dipegang. Karena apa? Mereka nggak mau lagi anaknya, generasinya nanti dihina, direndahkan seperti itu. Mereka punya keyakinan kalau anak saya bisa sekolah, mendapatkan pendidikan, maka kami akan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan untuk itu mereka siap mempertaruhkan semuanya. Jadi semangat kolonialisme ini yang penting. Dan kalau kita ngerti banget ya, kolonialisme ini nggak mati pada saat itu. Sampai sekarang pun kita bisa ngelihat. Nah ini kan pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah itu masih dipertanyakan. Apakah nyampe ke generasi-generasi kita ini? Dan ini ya tugas kita juga itu. Oke. Terus kalau suatu saat dibuat film atau dokumenter tentang kereta api dalam revolusi Surabaya, ini bagian mana nih yang paling layak diangkat? Menurut saya semuanya layak diangkatnya. Baik mereka dari sisi SDM-nya, manpower-nya yang begitu besar, peran logistiknya, bawa obat, makanan, transportasi manusia, peran propagandanya. Menurut saya semuanya layak untuk diangkat. Kepanjangan, ya bikin aja berseri. Kenapa tidak? Tapi sekarang peminatnya film-film kayak gitu menurut Mas masih banyak gak sih? Tergantung ngerjainnya gimana. Kalau dikerjainnya serius ya serius. Yang saya lihat, kita ya ngelihat, bukannya aku mau bandingin industri film Indonesia sama luar ya. Indonesia ini nek diniati yo apik loh. Luar biasa. Kita filmnya Joko Anwar yang kemarin diputar di beberapa negara. Ya apa itu Hell apa lupa aku tuh ya. Iya. Ada Ghost in the Shell itu. Iya, Ghost in the Shell. Itu diputar di beberapa negara, dapat apresiasi yang luar biasa. Kalau kita serius ya bisa. Misalnya kita ngelihat ya di HBO misalnya, film Band of Brothers. Mereka bikin film perang dokumenter, pelakunya cerita, digambarkan seperti apa. Mereka tuh memperhatikan sangat detail, Mbak. Seragam seperti apa, yang mereka pakai senjata seperti apa. Sedangkan kita kalau menurut pengamatan saya yang modern-modern ini ya, bikin film perjuangan itu asal-asalan. Seragam asal-asalan, senjata asal-asalan. Sehingga bagi orang, sebenarnya itu kan segmennya tertentu ya, orang yang senang sejarah. Betul. Tapi kalau orang yang senang sejarah ngelihat poster nih gambari wis asal-asalan, pasti mikirnya iki yo risetnya mesti asal-asalan, yo males ndelok. Males ngelihat. Mereka nggak serius. Padahal di tahun 90 80-an ketika orang zaman dulu ya, industri film Indonesia itu bikin film perang luar biasa bagusnya sebenarnya. Kereta Api Terakhir, film tentang perang Surabaya tahun 90-an, 92 itu yang dapat banyak penghargaan. Itu keren sekali menurut saya. Baik dari ceritanya, dari wardrobe-nya itu luar biasa bagus. Nah, karena memang film tentang perjuangan itu kan segmented gitu ya, hanya komunitas atau orang-orang pecinta tertentu tentang sejarah yang akan menonton. Nah, gimana caranya untuk bisa nge-grab yang nggak suka sejarah gitu misalnya? Itu menurut saya bukan segmented ya. Awalnya segmented. Kalau kamu bikin film sejarah, ya jelas segmented, kamu orang-orang ini. Tapi kalau filmmu bagus, mereka mengapresiasi, ini akan menyebar ke yang lain. Karena sekarang Mbak, eranya berbeda sama dulu ya. Yang orang taunya lewat poster-poster di koran, iklan-iklan. Sekarang media sosial. Itu sudah, itu benar-benar jadi pedang bermata dua. Filmmu elek, garapanmu elek, orang akan bilang review iku elek dan iku akan di-share wong-wong wis elek. Tapi nek api, terus orang akan nge-share bagus. Ya, film ini bagus gini-gini digarap serius. Orang baca, nge-share, sudah. Eranya informasi berpindah itu udah beda banget sama cepat dulu. Banget, hitungan detik gitu ya. Dan siapapun bisa melakukan review itu gitu. Semuanya jadi komentator. Terus apa agenda riset sejarah Surabaya yang sedang atau akan dilakukan sama Mas Adi nih dikerjakan ke depan?
ini sedang persiapan ya. Insya Allah semoga lancar dan jadi Hari Pahlawan tahun ini nanti jadi pembicara ya, seminar di Belanda. Temanya tentang kaum Hawa dalam revolusi Surabaya. Boleh cerita sedikit dong Mas, gimana tuh ceritanya kok bisa sampai ke Belanda terus kok ngomongin topik tentang ini? Ya ini bukan pengalaman pertama saya ya ke sana. Saya udah beberapa kali diundang ke sana untuk melakukan riset. 2 tahun yang lalu juga debat terbuka tentang sosok Bung Tomo. Jadi ya kemarin ya di kontak gimana kalau tahun ini kita adakan lagi. Dan perannya ya ini perempuan. Kaum Hawa ini. Kaum Hawa. Oke, nggak kerasa nih, terakhir nih, pesan Mas Adi untuk masyarakat supaya lebih peduli terhadap sejarah kota dan warisan perjuangan bangsa apa? Oke. Saya akan teruskan ya slogan yang dipakai komunitas Rodeburg Surabaya dari 2010, yaitu kenali kotamu, cintai negerimu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengenali setiap sudut kota, sejarahnya apa, ceritanya apa. Dan kalau kita tahu semuanya, maka insya Allah kita akan lebih mencintai negeri. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi sudah hadir di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Sukses untuk acaranya nanti di Belanda. Sukses juga buat perjalanan Rodeburg ya. Bacanya agak kelondo-londoan ini ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa podcast Bebas Bicara, kita akhiri podcast hari ini. Saya Aneria nggak pamit. Sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya